Yang kelima, rezeki Allah datangkan kepada kita karena kita apa? Istighfar. Banyak istighfar. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang banyak beristighfar itu mendatangkan rezeki. Pintu-pintu rezeki terbuka kalau istighfar. Dari mana dalilnya? Dari surat An-Nuh. Ketika ditanya Al-Imam Hasanul Basri, kedatangan seseorang tamu bertanya kepada dia, "Hai Imam, saya ini punya toko, punya usaha, ya, tapi nggak maju-maju usaha saya. Apakah Imam punya doa bacaan yang untuk saya ya lazimkan supaya saya mendapatkan rezeki?" Apa kata Imam Hasan Basri? "Alaika bil istighfar." Hai fulan, kamu banyak baca istighfar, minta ampun sama Allah. Fansorofa, izin pulang, pergi orang pertama. Ja'asani, datang orang kedua. Qala ya Imam, wahai Imam Hasanul Basri, saya ini sudah lama berumah tangga tapi belum diberikan anak sama Allah. Sudah lama berumah tangga, sudah puluhan tahun tapi belum dikaruniai anak. Apakah ada doa yang bisa saya panjatkan supaya Allah datangkan kepada saya anak keturunan? Apa kata Imam Hasanul Basri? Qala alaika bil istighfar. Wahai fulan, perbanyaklah kau beristighfar kepada Allah. Apa itu istighfar, ibu-ibu? Astaghfirullahaladzim. 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 Setiap hari 100 kali. Insya Allah, yang gak punya anak diberikan anak. Yang usahanya seret, Allah berikan dia rezeki. Yang banyak utang, Allah bereskan hutang-hutangnya. Itu kunci. Istighfar itu kunci sukses dunia akhirat. Datang orang yang ketiga. "Kalian Imam, aku ini punya hutang. Berdagang tapi bukan untung, tapi utang tiap hari. Ditagih sama debt collector. Apakah ada doa yang apabila aku panjatkan doa itu Allah kemudian memudahkan aku untuk membayar utang-utangku?" Apa kata Imam Hasan Basri? Qala alaika bil istighfar. Hei orang, hendaklah kau banyak istighfar kepada Allah. Allah akan tutupi segala hutang-hutangmu. Fansorofa, pergi orang yang ketiga. Datang pembantu Imam Hasan Basri. Qala su'alun mutawani'ah, orang bilang. Soal yang banyak, ya, soal yang berbeda-beda. Wal jawabu wahidun. Akan tetapi jawabannya satu, istighfar. Yang pertama minta, orang bilang ya rezekinya seret, ya punya toko dagang seret, disuruh istighfar. Yang kedua nggak punya anak, disuruh istighfar. Yang ketiga boga hutang, disuruh istighfar. Pertanyaan berbeda-beda tapi jawaban satu. Apa kata Al-Imam Hasanul Basri? Awalam ta'lam, tidakkah kamu tahu lamma ja'an nasu ila Nuh alaihi salam, ketika orang-orang beramai-ramai mendatangi Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka berkeluh kesah, mereka kemudian meminta kepada Nabi Allah Nuh untuk mendoakan mereka. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'alnakum anhara ma lakum la tarjuna minallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ini Al-Qur'an surat Nuh. Kata Allah, Nabi Nuh katakan kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hei kalian, minta ampunlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha menerima ampun, Maha menerima taubat. Kalau kalian minta ampun sama Allah, yursilis sama alaikum midrara, dia akan turunkan hujan dari langit lebat. Hujan yang deras, lebat, tapi tidak mendatangkan banjir. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal.
wa banin. Kemudian setelah Allah turunkan hujan, Allah akan memberikan kalian anak keturunan. Diberikan oleh Allah, wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan memesatkan rezeki kalian, melancarkan usaha kalian. Allah akan jamin anak-anak untuk kalian. Ini ayat Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini kurang apa lagi? Jadi umat Nabi Muhammad ini, kita ini seperti kalau minum kopi, kopinya kopi instan. Nggak perlu capek-capek cari gula, nggak perlu capek-capek numbuk kopi. Nggak ayak kopi, nggak ayak gula. Tinggal siapkan air panas, seduh puter pakai sendok, tinggal minum. Ini Islam yang datang ke kita. Orang dulu susah. Orang dulu kalau mau menuntut ilmu jalan bermil-mil, berhari-hari. Bahkan ada satu orang untuk menanyakan hadis sampai berminggu-minggu untuk menanyakan satu hadis kepada mereka para a'imah-a'imah yang memegang hadis Nabi Muhammad. Mereka untuk mencari satu hadis tentang kedudukan hadis itu, hadis sahih, riwayatnya siapa, itu datang kepada Imam Malik. Perjalanan mereka itu menempuh perjalanan 2 minggu baru nyampe. Kita maaf, ustadznya yang datang. Bukan kita datang ke rumah ustadznya yang diundang. Yang datang ke tempat orang, kiainya didatangkan. Kurang apa? Naon yang kurang sama kita? Nggak ada yang kurang, orang bilang. Orang dulu kalau mau nulis, mereka menulis itu di kelopak-kelopak, di pelepah-pelepah, di daun-daun, di kulit-kulit untuk menulis. Imam Syafi'i itu kalau nulis tintanya sulit. Kita sekarang pulpen ayah. Mau beli di mana pulpen? Mau pensil, potlot semua, komplit. Mau pensil warna segala macam, pewarna semua ayah. Buku mau berapa kita? Tinggal beli. Nggak ada yang sulit sama kita. Orang dahulu tulis mereka itu di bekas-bekas, ya. Daun, bekas kulit-kulit ya yang sudah didabek, nulis di situ. Tapi kita sarana sudah ada. Orang dulu naik onta, naik kuda untuk mendatangi ulama. Sekarang ada motor, ada sepeda, ada mobil. Apa yang kurang bapak-bapak, ibu-ibu? Semuanya serba seperti instan, mudah. Orang dulu ya untuk mendapatkan agama ini dengan sulit-sulit sekali mereka. Karena nggak ada juru dakwah, jarangnya orang yang membawa. Ya, sekarang ustadz di mana-mana ada, ulama luar biasa, pesantren di mana-mana tersebar. Apa yang kurang? Kebangetan kalau kita nggak thalabul ilmi, kebangetan kalau kita nggak duduk di majelis-majelis yang seperti ini. Ini majelis, subhanallah, majelis KTP ini majelis benar-benar. Di saat orang-orang pada sare, pada tidur, kita duduk di masjid sambil menunggu waktu asar berkumandang. Apa kekurangan nikmat yang Allah berikan? Nikmat azimah, nikmat yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anugerah. Lau kusyifal gito, kata ulama, kalau dibuka tentang bagaimana hikmah, keberuntungan bagi orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, dibuka sama Allah. Penuh masjid, penuh musola, penuh majelis-majelis taklim. Lau kusyifal gitu, kalau dibuka sama Allah pahala untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Tetapi karena nggak dibuka sama Allah, makanya banyak yang nggak hadir. Lamun dibuka, penuh ya mah, terkebagian bapak-bapak. Lamun dibuka sama Allah pahala, nah diperlihatkan, dipertontonkan sama kita. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita disuruh berlomba-lomba sama Allah. Kalau kita nggak disuruh berlomba-lomba sama Allah, pasti Allah akan perlihatkan semuanya di hadapan kita tentang hikmah, tentang ya betul-betul manfaat menghadiri majelis-majelis ya ilmu yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, kalau kepengen rezeki lancar, jangan kurang dalam satu hari istighfar 100 kali. Astagfirullah. Paling sedikit itu astagfirullah. Kalau mau ditambah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan kurang dari 100 setiap hari. Nanti ibu-ibu bisa
ya, melihat khasiatnya, keberuntungannya setelah 1 bulan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang keenam, rezeki datang karena kita menikah. Rezeki datang karena kita menikah, berumah tangga. Jadi orang kalau berumah tangga pasti rezekinya akan lancar, akan dibuka sama Allah. Kalau kita berumah tangga, maaf, setiap orang punya tanggungan, maka Allah akan tambah keuangannya. Pak, Bu, keuangan kita ini kumaha kebutuhan. Kalau kita punya kebutuhan 1 hari butuhnya 3 juta, pasti Allah akan datangkan 3 juta kepada kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kebutuhan kita dalam 1 hari 10 juta, pasti Allah akan datangkan 10 juta kepada kita. Jadi rezeki itu akan datang kumaha kebutuhan orang. Lah kalau cuma butuh per hari, sehari, semalam 500 ribu, 500 ribu gak pernah lebih. Tidak akan pernah berkurang 500 ribu. Perhatikan baik-baik. Rezekimu sudah ditentukan sama Allah. Ini bulan A, B, C. Ini rezekinya 2 juta. Ini rezekinya 500. Ini rezekinya setiap hari 200 ribu. Udah. Harus ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal memperbanyak zikir sama Allah. Dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki karena menikah. Ayat Al-Quran surat An-Nur 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang masih membujang di antara kamu, yang bujang, bukan yang udah nikah deui. Nikahkanlah ya orang-orang yang masih bujang, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, perhatikan, jika mereka orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Yughnihumullahu min fadlih. Ya. Wa in fuqara'u, kalau mereka orang miskin, yughni. Maksudnya apa? Akan dikayakan oleh Allah. Jadi siapa bilang orang kalau menikah jadi seret rezekinya? Enggak ada. Asal dia takwa, punya tanggung jawab, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada orang tersebut. Ya, tidak ada orang yang menikah jadi terlantar, tidak ada orang yang menikah berumah tangga kemudian jadi rusak. Ya, tidak bisa memberi makan kepada istri, nggak ada. Rezeki pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih bujang-bujang di dia cepat nikah. Ya, udah dilama-lamakan 25 30 bismillah. Ya, fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Jadi jangan, aduh Pak Ustadz, saya ini belum ada usaha, saya ini belum ada pekerjaan yang pasti. Yang penting ente ada penghasilan dalam 1 hari, bisa memberikan kehidupan, menikah. Nggak perlu nunggu duit banyak. Justru dia orangnya pas-pasan, ketika dia menikah Allah bukakan pintu-pintu usaha kepada orang yang telah berumah tangga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Itu yang keenam, ibu-ibu. Yang ketujuh, rezeki Allah berikan karena anak. Ada rezeki datang karena anak, karena budak. Ya, diberikan rezeki sama Allah. Jadi jangan dibilang banyak anak nggak ada rezeki, salah. Kalau orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, ya, anak lamun banyak rezekinya banyak. Bukan berkurang rezekinya, ulah takut masalah rezeki mah. Tuh lihat ayam, sabaraha anak-anak, kecil-kecil 7, 8. Bebek makan tuh, coba kita kadang-kadang coba termenung weh, duduk weh bapak-bapak, perhatikan weh binatang, lihat kerja di mana itu binatang, kambing kerjanya di mana, di PT mana tuh kambing kerja, ayam-ayam kerjanya di mana, apa ada yang jadi pembantu ayam-ayam untuk memberi makan kepada anak-anak, tapi 7, 8 anaknya bisa sampai besar, bisa sampai dewasa. Coba pikirkan. Ini cuman binatang yang kakinya 2 orang bilang.
Ya, bebek kwek 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 makan anaknya. Tidak ada yang menangis. Pulang juga si bebeknya juga nggak ada yang bunuh diri. Ya, tuh bisa ngasih makan ya budak-budak kumaha bunuh diri bebek. Nah, ya tuh pernah ketemu bebek bunuh diri? Yang ada bunuh diri mah manusia jelma. Kenapa? Teboga yakin sama Allah. Punya keyakinan, iman teu aya sama Allah, akhirnya bunuh diri, minum baygon. Bukannya kopi yang diminum, baygon diminum. Suami istri bunuh diri bareng-bareng, naudzubillah. Bapaknya ngegantung, kadang-kadang maaf-maaf, ya si ibu, ya anaknya diminumkan racun, ya tidur, 3 orang meninggal. Terakhir si ibu sendiri yang minum racun. Kenapa? Suaminya mangkat, nggak pernah pulang-pulang. Ibu bunuh diri, anaknya tilu-tilu diajak dibunuh diri. Subhanallah. Kenapa? Iman, teboga iman sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut nggak bisa makan, jangan takut nggak bisa nyekolahkan anak. Yang penting takwa sama Allah. Allah sudah janji kok, siapa orang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Itu kuncinya. Siapa banyak beristighfar, Allah datangkan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Kuncinya begitu. Jadi kita nggak perlu takut sama kehidupan. Orang kalau selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan mudahkan segalanya.